Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أن نحن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan sesuatu yang sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis sosiologis dalam hal ini, yaitu dari segi sejarah dan fenomena sosial, merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam perbincangan politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia. Ini yang dilakukan banyak label-label oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat, di mana mereka menyebut gerakan Islam dengan gerakan Islam radikal, dari mulai sebutan kelompok garis keras, ekstremis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme. Itu yang berkembang wacana internasional dan dunia peradaban masyarakat dunia sekarang. Bahkan di negara-negara barat pasca hancurnya ideologi komunisme, ketika pasca Perang Dingin, memandang Islam sebagai sebuah gerakan dari peradaban yang sangat menakutkan buat mereka. Tidak ada gejolak politik yang lebih ditakuti melebihi bangkitnya gerakan Islam yang diberi label sebagai radikalisme Islam. Tuduhan dan propaganda barat atas Islam sebagai agama yang menopang gerakan radikalisme telah menjadi retorika internasional. Label radikalisme bagi gerakan Islam yang menentang barat dan sekutu-sekutunya dengan sengaja dijadikan komoditi politik. Gerakan perlawanan rakyat Palestina, Partai Peace Aljazair, Gerakan Islam di Mindanao Selatan, Gerakan Masyarakat Muslim Sudan yang anti Amerika Serikat, merebaknya solidaritas Muslim Indonesia terhadap saudara-saudara yang tertindas dan sebagainya, adalah fenomena yang dijadikan media barat dalam mengkampanyekan label radikalisme Islam. Dalam perspektif barat misalnya, gerakan Islam sudah menjadi fenomena yang perlu dicurigai. Itu sudah sangat umum ya terjadi. Terlebih-lebih setelah hancurnya gedung WTC New York. Saat itu yang dituduh melakukan adalah kelompok Islam garis keras, dalam hal ini Al-Qaeda atau Taliban. Sehingga menjadikan term radikalisme atau kalimat radikalisme Islam menjadi wacana yang lebih mengglobal, gitu ya, bukan hanya di kalangan kaum kufar saja, bahkan kaum muslimun pun ikut berwacana melontarkan term-term yang sama atau kalimat-kalimat yang sama, sehingga berimplikasi pada sikap kecurigaan masyarakat dunia, terutama bangsa barat dan Amerika Serikat terhadap gerakan Islam. Hal yang itu pun terjadi karena orang-orang Eropa Barat dan Amerika Serikat berhasil dalam melibatkan dan mewarnai media sehingga mampu membentuk opini publik. Saya kira bukan hanya melibatkan dan mewarnai, tapi juga memang mereka menguasai, sehingga opini publik dipegang oleh kalimat term-term yang mereka lontarkan. Kita lihat praktek-praktek kekerasan yang dilakukan sekelompok Islam dengan membawa simbol-simbol agama telah dimanfaatkan oleh orang-orang barat dengan memanfaatkan media massa sebagai alat utama dalam memegang tampuk wacana peradaban. Jadi mereka itu kuat sekali dalam memegang tampuk wacana ini melalui dunia media, sehingga Islam terus-menerus dipojokkan oleh publik. Barangkali masyarakat barat telah tertipu oleh muslihat peradabannya sendiri dalam mengeksploitasi media yang diciptakannya. Kita lihat misalnya ketergesa-gesaan dalam generalisasi. General, pokoknya setiap melihat ada solidaritas bersama tentang keislaman misalnya, sudah langsung, wah ini gerakan radikalisme yang kita sekarang dikenal dengan bahasa transnasional saja, itu sudah langsung pengeneralan terhadap gerakan-gerakan yang mengusung kemurnian dalam hal ini. Kita lihat itu terjadi di masyarakat kita. Mari kita sedikit melihat istilah tentang radikalisme Islam dalam hal ini ya.
Istilah radikalisme Islam berasal dari pers barat sebenarnya untuk menunjuk gerakan Islam garis keras yang mereka kenal sebagai ekstremis, fundamentalis atau militan. Istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam perspektif barat, ini dalam perspektif mereka, kita lihat karena kalimatnya pun muncul dari term-term yang mereka ucapkan. Sehingga kalimat ini sering dikaitkan dengan sikap ekstrim, sikap kolot, sikap stagnasi, konservatif, anti barat, dan keras dalam mempertahankan pendapat bahkan dengan kekerasan fisik. Itu istilah radikalisme atau fundamentalisme dalam perspektif barat dalam hal ini. Penggunaan istilah radikalisme atau fundamentalisme bagi umat Islam sebenarnya tidak tepat. Karena gerakan radikalisme itu tidak terjadi di setiap negeri muslim dan tidak dapat ditimpakan kepada Islam. Karena Islam jelas sekali ajarannya ya. Dari mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai An-Nas itu kalimat-kalimat rahmah, kalimat-kalimat yang membawa kasih sayang, membawa perdamaian, membawa kalimat-kalimat yang menenangkan jiwa, kalimat yang Rahman dan Rahim. Sungguh besar sekali dalam poin ini, di mana posisi ini tidak banyak diterangkan oleh banyak kaum muslimin. Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan sebenarnya oleh fenomena sosiopolitik dan sosiohistoris. Kalau kita mau jujur sebenarnya ya, nanti akan saya jelaskan beberapa sebab mengapa terjadinya radikalisme dalam hal ini. Gejala praktek kekerasan yang dilakukan oleh kelompok umat Islam misalnya, secara historis sosiologis lebih tepat sebagai gejala sosiopolitik ketimbang gejala keagamaan, meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Kita lihat apa sebabnya. Nanti ada beberapa komponen, paling tidak 3 sebab munculnya radikalisme. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam oleh pers barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang image-image negatif banyak dialamatkan kepada Islam, sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat yang perlu dicurigai. Tapi ingat, kita sedikit harus adil. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat barat mampu menguasai pers, yang dijadikan instrumen yang kuat guna memproyeksikan kultur dominan dari peradaban global. Apa yang ditangkap masyarakat dunia adalah apa yang didefinisikan dalam media-media barat. Itu yang terjadi. Kalimat radikal begini menurut media barat, kalimat teroris begini menurut media barat. Jadi label mereka adalah hasil dari definisi yang mereka lakukan. Label Islam untuk menyebut gerakan fundamentalis atau radikalis sangat menyenangkan bagi pers barat ketimbang label Tamil di Sri Lanka. Bayangkan, nggak ada Tamil di Sri Lanka sebagai teroris. Saya dengar bertahun-tahun sampai saat ini. Tamil di Sri Lanka yang membunuh umat Islam, militan Hindu di India. IRA, kelompok bersenjata Irlandia Utara, nggak ada disebut teroris. Militan Yahudi, sayap kanan sekte kebatinan di Jepang, atau bahkan musuh lamanya komunis Marxis yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah pun tidak pernah mereka sebut sebagai teroris atau radikal. Betul atau tidak betul? Saya lihat fakta menyebutkan begitu ya. Contoh yang sangat jelas misalnya saja kalau kita sebut kalangan non-Islam ataupun yang ditopang oleh ideologi kiri. Contoh yang sangat jelas adalah aksi tutup mulut para elit politik barat atau aksi bicara dalam kepura-puraan ketika melihat praktek kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ataupun serdadu Israel atas orang-orang Arab Palestina. Apa teroris? Tidak pernah ada. Kalimat sedikit saja kalimat itu muncul di wacana parlemen mereka atau wacana para pejabat mereka, tidak ada. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini secara faktual sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku garis keras radikalisme. Dalam tanda petik tadi kita katakan radikalisme Islam, tetapi sebutan radikalisme lebih kental selalu ditujukan kepada gerakan Islam. Inilah yang pernah ditolak oleh gerakan negara-negara Oki dalam pertemuannya di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 1-3 April tahun 2002.
yang lalu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya penilaian ganda yang dilakukan oleh pers barat dalam hal ini, dan saya kira ini merupakan bagian dari Ghazwul Fikri, pertempuran pemikiran yang dilakukan oleh para antek-antek Yahud internasional dalam hal ini. Perlu kita jelaskan, kita tidak sama sekali menolak adanya individu-individu atau kelompok-kelompok di barisan kaum muslimin yang melakukan tindakan-tindakan teror. Ini disebabkan 3 hal pokok, perlu kita jelaskan. Pertama, al-jahlu, kebodohan. Kebodohan tentang arti. Yang pertama ada tentang arti penegakan syariah. Yang kedua tentang arti jihad. Yang ketiga tentang pentakfiran. Ini kejahilan yang terjadi. Pentakfiran, penghukuman kafir pada pihak tertentu. Ini penyebab utama dari kejahilan yang muncul. Saya contohkan misalnya bahwa penegakan syariah merupakan tulang punggung dari sebuah masyarakat Islami. Akan tetapi seringkali ya kejadian di tengah-tengah barisan kaum muslimin sendiri. Kesalahan pemahaman terjadi di antara banyak kita tentang penegakan syariah. Ketika masalah penerapan syariah diangkat ke permukaan, ini selalu munculnya. Maka yang pertama-tama terbersit di pikiran kebanyakan orang adalah penerapan hukum dan undang-undang pada tingkatan institusi. Jadi kalau sudah bicara penegakan syariah, udah hukumnya selalu ini penegakan undang-undang dan hukum di institusi negara. Selalu begitu. Padahal perlu diingat, syariah sebenarnya meliputi hukum yang harus diterapkan pada 4 tingkatan. Kita lihat pertama, syariah individu. Syariah individu itu banyak sekali. Kalau kita mau hitung ya, salat, saum, haji, zikir, menutup aurat. Ini penegakan syariah. Jangan kalau belum menegakkan hukum potong tangan di negara, belum menegakkan syariah namanya gitu ya. Dilupakan semua itu bagian-bagian yang penting sekali dari syariah individu kita. Yang kedua, syariah keluarga. Misalnya hubungan suami istri, hukum waris, pemeliharaan anak, memberikan nafkah. Saya kira ini pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Lalu hukum syariah masyarakat. Masyarakat, hubungan jual beli, hubungan antar tetangga, mengurus jenazah, pengurusan distribusi zakat. Ini banyak sekali. Dia membuat sekolah, membuat rumah sakit. Banyak sekali syariah masyarakat yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah syariah institusi. Syariah institusi. Jadi pola yang harus dipahami bahwa penerapan syariah institusi ini harus dipahami dengan sangat jernih. Penerapan syariah institusi yang merupakan bagian terpenting ini sangat sulit dibayangkan di negeri yang mayoritas penduduknya enggan dan tidak mau menerapkan Islam. Kalau kita mau paksakan penerapan Islam institusi, lah penegakan pribadinya kagak. Syariah keluarga aja berat, apalagi syariah masyarakat. Lah individu keluarganya saja masih berat untuk menerapkan syariah Islam. Di mana itu dilupakan? Poin ini yang pertama. Yang kedua, tentang arti jihad. Sering kan ini jadinya serba wah. Kalau kata jihad selalu identik dengan kekerasan, pertumpahan darah. Itu sudah menjadi wacana di sebagian saudara-saudara kita yang berpikir terlalu sempit dalam memahami syariah. Kita lihat misalnya makna jihad secara umum. Ada jihad secara umum, yaitu muharabatul a'da wa huwal mubalaghah wa istibraq ma fil wus'i wa taqa min qaul aw fi'l. Atau dikatakan wal jihad al mubalaghah wa istibraq ma fil wus'i fil harb aw lisan aw ma ataqa min syai'. Jadi makna jihad secara umum adalah melakukan peperangan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan mengerahkan seluruh kemampuan. Ini para baik dalam posisi perang, baik posisinya dengan lisan, baik posisinya dengan apa yang maksimal bisa dilakukan. Perlu diingat di sini, salah satu ayat-ayat yang banyak di dalam masa-masa Makkiyah yang juga sering ditipu oleh kalimat-kalimat kaum NII, Negara Islam Indonesia katanya ya. Padahal negara Islam Indonesia ini adalah anutan-anutan yang palsu sekali.
Giliran sholat tidak diwajibkan, padahal nggak ada sama sekali penghalang gitu ya. Sedangkan para ulama mengidentikan masalah makkiyah itu adalah masalah tauhid, masalah sholat, masalah jihad yang benar. Jihad di masa makkiyah itu sangat jelas sekali di sini adalah dengan dakwah ilallah. Dakwah. Coba kita lihat misalnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ayat-ayat makkiyah ini. Ayat-ayat yang menjelaskan itu mari kita lihat dengan beberapa tafsirnya. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 77 yang nanti bisa dilihat dalam Ibnu Katsir. Ini jelas sekali dikatakan bahwa alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khasyatillah wa ashad khasyah. Kata-kata kutiba alaihimul qital itu setelah bertahun-tahun ditahan kuffu aydiyakum. Dilarang karena kanal mu'minun fi ibtida'il Islam wa hum bil Makkah. Ini dimulai karena kaum mukminin di masa Islam itu waktu di Mekah berada dalam keadaan lemah. Ini bukan sembarangan dalam mengartikan jihad segala sesuatunya dengan pertumpahan darah. Mari kita lihat ada perbedaan antara jihad dalam arti ingin menunjukkan, dalam tanda petik nanti saya akan jelaskan tentang syahwat, arti syahwat mereka. Karena ada sebab syahwat mereka, yaitu seakan-akan kepahlawanan identik dengan pertumpahan darah, atau tujuan hidupnya pokoknya mati syahid. Bagaimanapun mati syahid. Ini bukan hal yang keliru secara dalil, tetapi kelirunya adalah secara praktek. Kenyataannya adalah palsu dalam hal ini. Ini syahwah, namanya syahwat. Ada perbedaan antara peribadatan dalam meraih tujuan dengan peribadatan hanya menunjukkan lembaran-lembaran kepahlawanan. Ingat bahwa tujuan dari dakwah dan jihad bertemu di satu sisi. Kita lihat di sini. Tujuan dari jihad sekali lagi bukan menghukum musuh. Sekali lagi, tujuan dari jihad bukan menghukum musuh. Tujuannya adalah memutus seluruh sebab-sebab permusuhan dan pertempuran. Ini pokoknya. Memutus semua sebab-sebab permusuhan. Kita lihat. Kekufuran adalah sebab permusuhan antara seorang mukmin dan kafir. Begitu kan hukum wala wal bara. Coba kalau kita lihat wala loyalitas, bara disloyalitas. Loyalitas kepada Allah, Rasulnya karena iman kan? Begitu juga loyalitas kepada kaum mukminin karena iman. Disloyalitas atau bara kepada orang kafir karena kekufurannya. Ketika dia masuk Islam, hilang nggak? Hilang. Berarti yang jadi sebab adalah dihilangkannya kekufuran. Apabila sebabnya hilang dan orang kafir masuk Islam, hilang permusuhan. Betul nggak? Kalau sebuah peradaban manusia di mana-mana bisa dihilangkan sebab permusuhan ini dengan dakwah, mengapa harus dengan membunuh orang? Apakah dengan membunuh orang jauh lebih menyelamatkan dia dari penyebab permusuhan tadi, atau malah tidak ada sama sekali? Itu poinnya. Nah, ini poin yang harus dipahami, perbedaan antara jihad dan masalah penampakan kepahlawanan. Ini syahwat, hati-hati. Ini syahwat, kepahlawanan identik dengan pertumpahan darah. Kalau ribut berantem, wah dialah yang paling depan. Tapi giliran masalah mendakwahkan orang dari hati ke hati, apa katanya? Wah, terlalu lama lah. Atau malah disebut, aduh malu, gak enak kalau ceramain orang. Loh, justru itu yang membuka hati-hati orang, hilang adawahnya, permusuhannya di antara mukmin dengan kafir. Orang kafir bisa masuk Islam, orang nifak bisa berubah dari kemunafikannya, orang yang melakukan maksiat berubah jadi kemaksiatannya karena dakwah. Ketika itu hilanglah permusuhan antara manusia yang satu dengan manusia. Ini syahwat, hati-hati dalam poin ini. Dan yang ingat, yang terakhir dari sebab munculnya radikalisme ini adalah permainan pihak luar, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak permainan pihak barat seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu memancing poros-poros
para pembalas dendam dalam tanda petik ya. Orang-orang yang mempunyai watak balas dendam melakukan balas dendam karena saudara-saudaranya banyak yang dibantai. Ini opini-opini barat, sikap-sikap pemimpin-pemimpin kaum muslimin di mana saja pun telah menumbuhkan sikap yang melahirkan terorisme di mana-mana. Bayangkan, tidak bicaranya para politisi di kita saja misalnya terhadap kesengsaraan saudara-saudara kita di Kashmir, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Afghanistan merupakan bukti nyata sebab munculnya terorisme di Indonesia. Karena banyak orang yang sangat mencintai saudaranya di tempat lain merasa tersinggung dengan orang-orang yang katanya pemimpin para orang-orang muslim, tetapi suara pun tidak mau. Ini pun bukti nyata bahwa ini permainan pihak luar. Yang kedua, adanya yang mungkin saja brainwasher yang diciptakan oleh siapa? Oleh pihak barat ke dalam tubuh kaum muslimin di Indonesia dengan berbagai cara, penipuan, dengan rayuan, dengan apa saja. Yang kita lihat, walau mungkin banyak orang yang kasat mata tidak begitu jelas, tetapi bagi orang yang mempelajari sisi sistem Islami dengan politik barat, ini merupakan sesuatu yang bisa dilihat dengan sangat jelas gitu ya. Dengan demikian, mudah-mudahan bagi kaum muslimin, pertama tidak tertipu oleh term-term kata radikalisme. Yang kedua, kami berharap kepada tokoh-tokoh Islam untuk jangan juga menjadi penambah pemicu dari munculnya radikalisme ini, tetapi harusnya menjadi obat yang memberikan ketentraman jiwa dan memberikan keqonaahan pemikiran para kaum muslimin di negeri kita yang tercinta ini. Para tokoh-tokoh ulama bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang benar tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, baik dari segi wacana pemikiran maupun praktek nyata. Yang ketiga, para pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya muslim harusnya mempunyai sikap yang tidak ambigu, juga tidak mempunyai sikap yang bermuka dua. Ketika idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, naudzubillah. Jangan sampai segitu. Mudah-mudahan ini sebagai renungan bagi kita sekalian untuk tidak terjebak dalam posisi yang sangat menggoncangkan saat ini, munculnya wacana radikalisme. Wallahu a'lam.